Saya itu harus sabar, telaten, ya. Harus sabar dan telaten. Jadi itu kuncinya juga. Ini yang akan kita wiring adalah bahan dari asam Jawa ya. Jadi asam Jawa. Nah, Pak Wayan ya. Pak Wayan ini juga terkenal ya. Sudah sering wiring bonsai ya. Pak, trainer dari mana, Pak? Saya dari Keramitan. Dari Keramitan ya. Ini masih belajar, Pak. Bukan trainer, Pak. Saya masih lihat-lihat training, Pak. Oh, lihat ya. Di sini dipilih tapak depan, alasannya, Pak? Alasannya karena akarnya lebih bagus. Oh, akarnya lihat. Oh, jadi ini bosnya ini ya. Ini bosnya. Apa nih baca? Lagi mantap. Ini pendari itu. Jadi untuk wiring ya, untuk kawatnya ini harus kuat ya, Pak ya? Sebenarnya yang benar itu cara pengawatannya itu harus menancap dulu di tanah, di bongkol gitu. Oh, berarti itu teknik yang benar. Teknik yang mungkin yang benar sini ya. harus menancap. Oh, jadi apa fungsinya biar menancap tuh, Pak? Iya, memang aturannya memang seperti itu. Dia tuh harus menancap dulu biar lebih kuat lah. Gitu. Untuk cabang juga seperti itu, Pak? Kalau cabang enggak. Oh, dari batang ya? Iya. Jadi batang. Untuk pengawatan ini batang ya harus menancap di dasar ya, agar lebih kuat dan lebih kokoh nanti. Pengawasannya ini harus pakai sudut 45 dia. Sudut 45. Oh, jadi kemiringan dari kawatnya ini ya membentuk sudut 45 derajat ya. Nah, kita belajar bersama-sama ya dengan trainer Pak Ica ya, Pak Made Putra. Dan saya lihat ya dari bahan ini sangat sederhana sekali ya. Kita lihat nanti mudah-mudahan menjadi bahan yang istimewa setelah dibentuk oleh Bapak Made Putra. Ya Pak Ica ya, maaf mengganggu ya sedikit. Nah, untuk cabang seperti ini gimana nih Pak Ica? Bolehkah seperti ini? Kalau cabang seperti ini, kalau yang di belakangnya ini harus sisi dia ini, karena gaya seperti ini. Di sini harus ada. Artinya gini Pak ya, sesuai pohon juga Pak ya. Jadi agar sesuai pohon, agar tidak kosong seperti ini. Jadi karena kita juga membentuk sesuai dengan pohon Pak ya. Nah, jadi kita tidak bisa juga mengikuti aturan bagaimana. Kalau yang sebenarnya ini tidak boleh Pak ya? Ini tidak boleh sebenarnya. Sebenarnya tidak boleh, tapi untuk menutupi ya. Menutupi kekosongan. Kekosongannya ini memang gaya seperti ini harus ada di belakangnya dia di bawah agar tidak kosong Pak ya? Ya, agar dia itu punya istilahnya tata ruang juga. Gitu ya Pak ya. Berarti kalau sumpamanya di sini ada titik tumbuh, berarti tidak perlu dipakai ini ya? Iya, tidak perlu dipakai. Jadi kita juga harus mengikuti dari bentuk pohon ya? Bentuk pohon. Nah, jadi kita lihat ya prosesnya. Nah, ini percabangan ya. Percabangan ini dengan gaya apa Pak? Saya lupa tadi Pak. Liter C. Liter C ya. Kaisar. Gaya kaisar. Ya. Jadi batang agak miring, kemudian diikuti dengan alur batang yang ke depan ya. Ke depan mengikuti arah akar ini ya. Jadi liter C namanya gayanya. Tegak lurus dengan bongkol ya. Oh, jadi untuk gaya liter C ini dia pasti jadi diusahakan ya untuk bongkol sejajar dengan mahkota ya. Wah, ini bosnya nih. Ini kalau bonsai gimana bentuknya nih Pak? Ini harus ciut di celana Pak ya. Jadi untuk ukuran kawat ya, biasanya ukurannya 3/4 dari batang yang di wiring ya Pak ya? 3/4 ya, secara umum ya, tergantung juga kelenturan dari masing-masing pohon. Jadi ini proses dari wiring dari cabang-cabang ya, nanti kita lihat hasilnya bagaimana sih hasilnya. Jadi saya tidak ragu juga hasilnya pasti bagus, karena di tangan ahlinya ya, trainer yang sudah sering menggarap bahan-bahan bonsai.
Nah, jadi di video kali ini saya banyak sekali dapat pelajaran ya dalam pembentukan bonsai. Jadi kita buat alurnya biar tidak kaku ya, agar terlihat indah dipandang. Jadi sahabat bonsai bisa lihat ya, ini hampir selesai, hampir finishing. Nah, dari sini tampak depan. Jadi untuk mahkota ya diusahakan sejajar dengan bonggol ya, dengan bonggol dari bahan ini. Nah, dan di sini mahkotanya. Nah, bisa dilihat alurnya. Ini alur cabang. Nah, sahabat bonsai bisa lihat ya. Jadi dari bahan yang tadi saya lihat kurang bagus, sekarang sudah menjadi istimewa di tangannya Bapak Ica ya, atau Bapak Made Putra. Gimana bos, kesan-kesannya? Hasilnya gimana? Puas? Mantap. Wah. Nah, ini sudah hampir selesai ya. Jadi untuk titik tumbuh ranting ya, bisa dilihat ya sahabat bonsai. Jadi setiap tekuan diusahakan tumbuh ranting ya seperti ini, jadi nampak lebih indah ya. Nah, seperti ini lagi. Nah, di setiap tekuan ya, jadi di arah sininya harus diusahakan tumbuh ranting. Ini bisa dilihat ya hasilnya sahabat bonsai. Nah, ini dia ya. Ini dia hasilnya dari wiring dari Bapak Made Putra. Jadi sudah finishing ya, sudah finish pembentukannya. Nah, bisa diputar dulu, Pak. Nah, putar dulu. Ya, woi, mantap. Nah, jadi dari tadi ya, dari bahan yang sederhana sekarang sudah menjadi mewah ya. Dari bahan asam Jawa ini. Nah, mungkin saya akan tanya sedikit ya untuk berbagi kepada sahabat bonsai. Betul lagi, Pak. Ya, cari tempat depan. Ya. Nah, sahabat bonsai bisa lihat ya. Ini dia tampak depannya. Oh, jadi bisa lihat ya perakaran. Jadi sangat serasi sekali ya antara akar, alur batang dan juga percabangan. Dan ini masih proses perantingan. Jadi sedikit ya untuk tanya-tanya ya untuk Pak Ica. Pak Ica, gimana sih cara membentuk bonsai itu? Gimana sih sebenarnya biar kelihatan indah? Sebenarnya kalau pembentuk bonsai itu biar kelihatan indah tergantung daripada penempatan cabang. Penempatan cabang. Ya, dimana tempat pasnya cabang, dimana harus cabangnya itu tidak terisi gitu. Oh. Ya, jadinya harus betul-betul pas lah gitu, cabangnya yang mau keluarnya di mana gitu. Oh, seperti ya, yang tadi saya bilang ya, di setiap tekukan ini diusahakan ya, tumbuh tunas ya, seperti tumbuh ini. Tunas, nah, ya. Jadi itu menambah kesan bagus ya, kesan serasi. Dan kembali ke jiwa masing-masing ya Pak ya. Iya. Kembali ke jiwa masing-masing ya. Jadi setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda Pak. Ya, Pak Ica ya. Jadi ya, ini pengalaman dari Bapak Ica yang sudah lama di bonsai Pak ya. ya. Jadi mungkin sedikit-sedikit berbagi ya tentang cara membuat bonsai dan sekaligus pembuatan bonsai ya. Nah sahabat bonsai, jadi itu dia ya, kita bincang-bincang dan sekaligus praktek ya, praktek bersama trainer kita, yaitu trainernya Bapak Suparno, yaitu Bapak Ica yang berasal dari Tabanan ya. Jadi sahabat bonsai yang ingin juga bonsainya dipermak juga bisa dihubungi di nomor WA berapa Pak Ica? 081 946 946 443 443
460. Jadi langsung ya di WA Bapak Ica, siapa tahu sahabat bonsai yang ingin belajar, yang ingin bonsainya dibentuk atau di training, nanti bisa hubungi Bapak Ica. Dan untuk Bapak Suparno, terima kasih waktunya juga untuk Bapak Ica dan Alit ya, teman saya, jadi ikut di sini ya. Dan terima kasih sudah. Dan Pak No, untuk bahan asam yang sudah dibentuk oleh Pak Ica ini dihargai berapa Pak No? Ya 1,2 lah. 1.200.000 ya. Nah, jadi harganya sudah naik ya, karena sudah di training oleh Bapak Ica, jadi harganya naik jadi 1.200.000 dari bahan asam Jawa. Dan jika sahabat bonsai yang ingin membeli dari bahan ini, bisa langsung datang ke standnya Bapak Suparno. Dan sahabat bonsai, terima kasih sudah menonton video ini, karena sudah malam ya, jadi videonya gambarnya agak buram ya. Nah, sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai semuanya. Salam. Salam.